Halo semua, kembali lagi bersama Tekno Ciro. Belajar teknologi bersama Ciro. Saya, Vela Karung Setiawan, akan menjadi host di talk show kali ini. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak nih, saya berada di sini mau bahas tentang apa saja? Kepo ya? Makanya tonton terus talk show kali ini. Soalnya banyak hal seru yang akan Ciro bahas bersama bintang tamu kita. Oke, jangan berlama-lama, mari kita panggil bintang tamu pertama kita, yaitu Kak Razi. Halo. Ya. Halo Kak, sebelum itu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Razi Ahmad Azuri. Saya berasal dari kelas 12 Multimedia 1, yang dimana angkatan terakhir nih dari angkatan multimedia di SMK 45 Jakarta. Dan di sini aku juga menjabat sebagai ketua desain dan publikasi di OSIS tahun periode 2022 dan 2023. Kakak ini kan tadinya bilang anak MM ya, atau multimedia. Nah, di MM itu sendiri apa saja sih yang kakak pelajari? Kalau untuk pelajaran di multimedia sih kita bertahap ya, dari kelas 10, terutama tuh kelas 10 di multimedia tuh ada pelajaran pemrograman dasar, komputer jaringan, simulasi digital, dan desain grafis tentunya. Dan untuk kelas 11 kita ada animasi, desain grafis percetakan, sama tentang PKK diganti. Jadi yang di kelas 10 itu diganti dengan pelajaran yang emang bersifat kewirausahaan, dan dimulai diganti dari kelas 11. Wow, nah kalau di animasi itu kakak belajar apa saja sih? Dan apa saja basic-basic di animasi yang sudah kakak pelajari? Untuk basic animasi sih sebenarnya udah banyak ya yang dipelajari, terutama di kelas 11 itu ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi 2 dimensi seperti kartun, terus ada kayak menggerakkan belajar gambar gitu, dan pengenalan software. Dan di 3D juga sama, 3D kita juga ada 3D modeling juga, dan ada penggerakan cara gimana gerakin animasi 3D di aplikasi. Kalau misalkan untuk bicara software animasi sendiri sih ada banyak, tentu yang kakak ketahui sih ada beberapa sih, kayak misalkan 2 dimensi ada Adobe Flash, Adobe Animate, sama Adobe After Effects. Terus yang kedua itu ada di 3D Blender. Nah, yang di 3D ini biasanya ada Blender, atau misalkan kalau kita buat untuk 3D AutoCAD itu biasanya kita gunakan untuk arsitektur. Ya, kita juga belajar seperti itu. Wah, seru banget ya, ternyata animasi itu jadi ingin belajar lebih dalam tentang animasi. Nah, mau tahu keseruan berikutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Tekno Ciro. Lapar banget. Padahal kan tadi udah makan banyak. Kan tadi kamu cuma ngemil doang, nggak makan nasi. Tapi kan aku maunya nasinya kayak nasi rames gitu, lauknya banyak. Emang di sini ada yang jual? Yakin nggak ada? Ayo ikut aku. Mau beli apa? Aku mau cue balado dong. Mau orek tempe juga. Sama terinya deh, enak juga tuh. Wah, ada ikan semur. Silahkan menikmati ke. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selalu. Capek banget sama hidup, bunuh diri aja lah gua. Kalian lihat di belakang aku kan? Itu adalah contoh perbuatan yang salah. Kalau ada masalah, cari solusi, hiburan, and be happy. Jangan jadikan bunuh diri sebagai solusi. Save your mind, save your future. Meanwhile,
Ini orang stres kali ya. Aku nggak ngerti. Kamu ngapain sih, Ham? Berdiri di kursi teriak-teriak gak jelas, ngapain? Halo, kembali lagi bersama Tekno Ciro. Apa? Belajar teknologi bersama Ciro. Nah, kali ini saya akan mendatangkan bintang tamu selanjutnya yang bisa di dalam desain dan selaku OSIS juga loh. Kita panggil saja Kak Rasya. Baik Kak, boleh perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Minat Kakak di dalam desain ini dan Kakak kelas berapa di SMK Kota Jakarta? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Rasya Nanda dari kelas 11 KSPT 2. Background desain saya itu, saya dari kelas 6 SD itu udah dibuat sama gambar-gambar. Jadi setiap hari saya beli buku gambar atau segala macam, saya buat gambar-gambar. Nah, sampai akhirnya masuk ke tahap SMP itu saya mulai belajar video editing secara otodidak. Kayak misalkan ada video yang bagus saya pelajarin itu gimana caranya, saya ikutin, waktu tiru walaupun ya sama-sama, tapi itu kita dulu walaupun masih belajar memastikan kayak wah udah puas banget nih yang hasil kita. Terus saya masih penasaran, saya masih dalamin lagi kayak misalnya kayak tipografi, terus vektor-vektor, digital art itu saya dalamin lagi. Nah kebetulan juga saya sekarang juga lebih fokus ke digital art saya itu kayak gambar-gambar vektor gitu sih. Jadi dari basic gambar sampai sekarang saya. Oh begitu ya Kak. Kakak di dalam bidang desain ini membahas tentang apa saja sih Kak kalau boleh tahu? Kalau di bidang desain itu sih kayak kita tuh ngeluapin apa yang ada di pikiran kita aja gitu. Misalnya kayak kita pengen yang lebih berwarna, kita cari referensi dulu nih yang gimana sih, tapi ada istilah itu namanya amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati dulu, ini misalkan di dalam desain itu kita adanya apa aja elemen-elemennya, terus kita tiru, lalu kita modifikasi sedikit biar nggak kelihatan jauh banget. Apakah selama kakak belajar desain ada kendala dan platform saja yang kakak gunakan untuk membuat desain itu? Kalau kendala sih paling ya kayak misalkan kita lagi banyak tugas atau kita harus spare waktu kita, terus kayak misalkan kendala dari perangkat kita juga kayak kurang, kita sering kelamaan pakai, mungkin jadi perangkatnya panas, itu bisa kadang keluar sendiri di Adobe tuh bisa kayak gitu keluar purpose, itu juga jadi masuk kendala. Apalagi kalau misalkan kita lagi bingung banget juga, kita bingung cari referensi juga jadi kendala juga itu. Nah, kalau software yang saya gunain itu biasa sih kayak kalau sekarang Photoshop, Illustrator, Infinite Painter, Infinite Design, sama yang lagi rame itu Canva. Itu sih Canva sih the best. Alright, sebelumnya Kak Razi mengikuti OSIS dan menjabat sebagai ketua di bidang desain publikasi. Dan Kak Rasya sekarang menjabat sebagai Waka 1 desain publikasi. Di bidang itu kalian bertugas sebagai apa saja sih? Jadi itu di bidang ketua desain dan publikasi itu kita ada beberapa yang harus kita kerjain di OSIS. Salah satunya kayak misalkan ada acara gitu di sekolah. Misalkan kita mau buat acara di sekolah. Nah, sehari sebelum acara tersebut dibuat, biasanya ada promosi atau misalkan kayak announcement tentang yang kita mau adakan acaranya. Kayak itu kita buat desainnya, terus setelah acara tuh kita biasanya buat desain lagi untuk feed Instagram. Kalau misalkan kalian bisa cari tahu di SMK Negeri 45 Jakarta di IG OSIS-nya. Terus juga bikin feed Instagram, terus ada story Instagram, sama untuk kayak pengumuman buat di seluruh kelas deh, kayak misalkan announcement. Iya, misalnya ada lomba juga kita bakal announcement semuanya. Kalau saya sih karena kan saya waka ya, jadi tugas saya nggak terlalu
nggak terlalu berat juga. Jadi saya paling cuma nge-backup aja ketua saya, misalkan kayak poster event kemarin itu misalkan belum selesai saya yang lanjutin. Terus kayak kemarin juga di event 12 itu kan juga banyak poster yang masuk gitu, maksudnya kita up, nah itu yang kita gitu. Dan misalkan juga kayak siswa-siswa SMK 45 juga misalkan ada prestasi atau apa, itu kita yang bantu buat dipublikasikan melalui media sosialnya gitu. Oke, segitu saja perbincangan kita hari ini bersama Kak Razi dan Kak Rasya. Terima kasih Kak Rasya dan Kak Razi sudah meluangkan waktu yang berharga untuk kita semua. Wow, ternyata banyak banget ya desain itu. Penonton jangan kemana-mana, tetap di Tekno Ciro. Aduh, perut gue sakit nih. Kayaknya gue harus makan deh. Apa gue pura-pura pingsan aja ya? Ada yang pingsan nih. Ayo bantu es. Mau kemana sih? Ternyata sih mau pura-pura pingsan. GJ merupakan salah satu tempat yang menjual makanan, minuman maupun kebutuhan lainnya. Di antaranya ada roti, ciki, kopi dan makeup, serta susu dan air mineral. Bingung mau beli apa? Kemeja aja. Naik apa, Jan? Oh, gue naik motor. Kalau lo naik apa? Naik sepeda lah, soalnya kan kemarin abis belajar tentang polusi udara. Jadi kita harus mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Bener juga, gue sebenarnya pengen banget naik sepeda, cuma gue nggak ada teman gitu. Nah, gue naik sepeda nih. Yaudah, nanti lu besok berangkat sekolah naik sepeda aja bareng gue. Oke, gaskeun. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama Tekno Ciro, belajar teknologi bersama Ciro. Nah, selanjutnya Ciro akan mendatangkan tamu yang gak kalah spesial nih. Dan pastinya seru, kita panggil saja Kak April. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Apriliano Abdul Mansurin dari kelas 11 PSPT 2. Sebelum itu saya mau nanya ke Kak April dan Kak Rasya. Di PSPT itu ada bidang apa saja sih Kak? Tentunya di bidang PSPT itu kita ada di bidang penyiaran. Di bidang penyiaran itu kita udah belajar cara streaming dengan menggunakan software OBS. Kemudian kita juga belajar cara menggunakan kamera untuk fotografi
dan juga handycam itu untuk videografi. Nah, selain itu di PSPT sendiri kita juga belajar cara membuat film dan juga kita sudah mempraktekkan. Nah, jadi kalau di PSPT itu hari pertama itu kita belajar nggak mungkin untuk langsung ke praktek ini gitu. Kita yang pertama kita belajar di PSPT itu keselamatan kerja. Kayak misalkan ya K3. Nah, jadi kayak kita dari meletakkan barang sampai mengambil barang sampai meletakkan barang itu kita pelajari semua. Kayak itu yang bakal penting banget buat kita karena kita juga kan jurusan itu lebih ke penyiaran berita karena itu pasti kan peralatan begini tuh pasti bakal banyak banget. Nah, itu jadi pertama kita buat penyiaran ini dan juga kita belajar sedikit fotografi dan mungkin beda sama Karazi yang kelas 10 itu dia lebih ke arah multimedia ya, desainnya lebih ke desainnya itu. Kita itu lebih ke program-program penyiaran berita, misalkan kayak membuat berita itu pasti karena kita kan siaran ya. Terus kayak podcast itu pasti kita bikin talk show, dokumenter. Iya pasti kita cukup saja. Nah terus juga ya kurang lebih sih begitu sih. Nah, basic-basic di fotografi itu yang kalian tahu apa saja sih Kak? Dan di umur berapa kalian suka fotografi? Untuk basic fotografi yang Kak April tahu itu, yang pertama ada segitiga exposure, yang isinya itu ada ISO, aperture, dan juga shutter speed. Dan basic fotografi juga ada komposisi fotografi, komposisi foto. Nah, itu ada yang pertama itu ada simetris, yaitu kita meletakkan subjek kita di tengah-tengah kamera. Dan yang kedua ada juga namanya itu roll of third. Kita menempatkan subjek kita di per-3 frame kamera. Kalau dari saya mungkin fotografi saya sendiri kurang mendalami banget tentang fotografi ini karena saya mungkin orang bilang itu lebih ke arah editingnya. Jadi misalkan ada orang foto, saya bantu editing. Jadi fotografi mungkin April sih lebih spesifiknya untuk fotografi juga. Kalau saya sendiri sih dari kelas 10 sih udah minat ya fotografi. Dulu sempat ada ikut les gitu kayak les fotografi, les desain, les tentang ilmu komunikasi juga dan berorganisasi. Nah itu saya sebagai murid pada waktu itu kebetulan belajar banyak dari organisasi tersebut atau misalkan les, dan di situ juga bisa membangun organisasi sih sebenarnya. Tapi lebih mendalami praktek kayak fotografi itu lebih kompleks, dan pertama kali di kelas 10 kan saya nggak ada yang namanya teknik fotografi ya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar dan mengembangkan diri dong pasti. Karena kan siapa sih yang nggak mau gitu di era modern ini yang banyak kan sekarang ini lebih banyak orang yang kayak sinematik, terus film pendek, terus mereka juga suka kayak keliling-keliling gitu kayak street fotografi. Nah itu lebih kayak ketertarikan saya terhadap hal tersebut. Dan iya lebih estetik aja sih sebenarnya ngeliatnya. Dan akhirnya setelah saya mempelajari itu, akhirnya saya naik kelas dan akhirnya saya menjadi guru di bidang desain grafis, dan itu dia. Oke, segitu saja perbincangan Ciro bersama 3 bintang tamu yang sudah berbagi wawasannya untuk kita. Sebelum kita tutup talk show kali ini, ada yang seru-seru nih. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di Tekno Ciro. Aduh, lapar dah. Makan apa ya kira-kira? Aduh, mana duit sisa goceng doang lagi. Ah, aku punya ide. Nih, cobain. Ah, goceng dong udah sekenyang ini. Lapar? Udah, Gerai BR aja. Harga murah, porsi melimpah. Aduh, telat lagi.
aturan supaya aman. Rambu lalu lintas prioritas kita. Oke Sobat Ciro, belum bosan kan sama kita? Kali ini kita akan ke segmen yang pastinya seru dan menghibur nih. Oke semua, di depan saya udah ada bahan untuk kita main games bareng Kapril, Karazi, dan Karasya. Udah pada siap belum nih Kak? Udah siap. Ya, sebelum dimulai, saya akan menjelaskan tata cara kita bermain game nih. Saya akan kasih gambar dan kalian menjawab cepet-cepetan. Gua gambar. Saya mulai ya. Boleh. Nah, gambaran pertama. Itu Ya, Razi. kamera shot. 1 poin buat Kak Razi. Lanjut gambar kedua ya Kak. Oke, saya Karasya dulu. Iya. di close up. 1 poin lagi buat Kak Rasya. Gambaran ketiga ya Kak. Aku Kak Razi. itu namanya teknik gambar doi. Nah. Poin Kak Razi menambah jadi 2. Lanjut gambar apa Kak? Iya, Bang. Kaping. Oke, itu frog eye. 1 poin untuk Kak Api. Gambar yang kelima Kak. Aku Razi. namanya over shoulder. Nah, poin yang untuk Kak Razi. Hebat Kak Razi. Lanjut gambaran ke-6 ya Kak. Tapi Itu high angle. nah, poin yang kedua untuk Kak Api. Nah, oke, ini ada gambar terakhir. Kita akan cepet-cepetan untuk bisa menjadi pemenang ya Kak. Iya. Oke. Nah, Oke. tangga gitu. Nggak mau jawab. Oke, Karasya. high level. Ah, benar. Poin yang kedua untuk Kak Rasya. Jadi kita umumkan saja pemenangnya ya. Pemenangnya adalah Kak Razi. Seru banget bukan games kali ini? Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di Tekno Ciro. Duh, lapar deh, tapi bingung mau makan apa. Kantin aja yuk. Gak mau ah, makanannya ngenyangin. Ada tahu kantin yang jual makanan berat? Hah, apaan tuh? Ayo deh, aku lapar banget. Wah, menunya banyak banget ya? Iya nih banyak. Apa aja ya Kak? Ada chicken Korea, ada ayam suwir, ada nasi kuning, ada bento. Harganya berapa aja Kak? Semua rata 12.000. Mau yang chicken Korea aja deh? Boleh. Berapa? 1. Makasih ya, sama-sama. Aduh, kan lupa bawa duit nih. Bisa pakai kris kok untuk PSOS. Oh, gimana kacahnya? Kamu buka aplikasi Bank DKI, Ya. kamu scan dulu barcode yang ada di Oh, sini. oke Kak. Gerak KL, happy perutnya, happy dompetnya.
Plastik jadi barangnya penelitian di tahun 2050 kita saat hari ini. Sayangnya negara kedua yang masing-masing The equivalent of Good job. Good job. Itu bersih, jangan membuang sampah pada tempatnya. Halo, kembali lagi bersama Tekno Ciro, belajar teknologi bersama Ciro. Oke, para penonton, segitu saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih para bintang tamu, Kak April, Kak Razi, Kak Rasya, yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Dan kalian yang juga sudah meluangkan waktu untuk kita. Saya, Failaka, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Tekno Ciro, belajar teknologi bersama Ciro. Dadah.